Keberadaan batu berbentuk persegi di dekat kota Bantul ini kabarnya berkaitan erat dengan pendirian Kerajaan Mataram. Tapi mengapa situs ini seolah tidak begitu dikenal? Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Ketika perjalanan menuju ke rumah seorang kawan yang terdapat di sekitaran kota Bantul, aku teringat sebuah tempat yang pernah aku kunjungi beberapa bulan lalu. Lokasinya tak jauh dari rumah kawan tersebut. Dan mendadak ketika melintas di jalan Gesikan Sedayu Bantul ini, aku teringat dengan tempat itu dan ingin mengunjunginya lebih dulu sebelum bertamu ke rumah kawanku itu. Ya, beginilah kondisi proses produksi konten Senyum Indonesia. Mencuri-curi waktu di sela kesibukan sehari-hari, tapi tetap harus bisa menghadirkan tayangan yang terbaik. Seperti halnya tayangan mengenai Dusun Wotawati beberapa waktu lalu. Tayangan tersebut aku ambil ketika melakukan perjalanan ke Wonogiri untuk sebuah keperluan kerja. Dan kemudian banyak yang berkomentar mengapa tidak sejenak singgah di dusun tersebut. Mungkin bisa kujelaskan meskipun ini sama sekali bukan sebuah klarifikasi. Sebab mengapa aku tidak singgah di Dusun Wotawati Gunung Kidul adalah ketika aku tiba di sana tepat ketika tengah hari. Bagi yang mengetahui jam aktivitas warga desa pasti akan mengerti. Waktu tengah hari adalah waktu untuk beristirahat atau biasa disebut sebagai rolasan. Di jam tersebut rasanya aku tak tega menyita waktu warga desa untuk sekedar bertamu, menanyakan hal-hal yang terkait dengan Dusun Wotawati. Sebab karena begitu ramahnya warga desa, pasti mereka akan mengorbankan waktu istirahatnya. Dan hal itulah yang perlu kuperhatikan agar tidak mengganggu mereka. Tapi apapun komentar yang disampaikan, aku menganggapnya sebagai sebuah saran dan masukan yang sangat penting bagi perjalanan channel Senyum Indonesia ini. Terima kasih untuk seluruh teman perjalanan Senyum Indonesia atas segala support dan apresiasinya. Lalu kembali ke perjalanan kali ini. Selain menuju ke rumah seorang kawan, aku juga akan singgah ke sebuah tempat yang bagi halayak umum tak begitu dikenal. Hanya kalangan tertentu saja yang mengetahui tempat ini. Tempat tersebut bernama Petilasan Gilang Lipuro, yang menurut kisah turun-temurun sangat erat kaitannya dengan Panembahan Senopati, yaitu pendiri Kerajaan Mataram. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Sutawijaya. Beliau merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan, pendiri cikal bakal Kerajaan Mataram baru yang kemudian dikenal sebagai Mataram bercorak Islam. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram baru yaitu ketika Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Joko Tingkir menyingkirkan Aryo Penangsang. Joko Tingkir sendiri kemudian mendirikan Kerajaan Pajang dan menghadiahkan tanah di Alas Mentaok, yaitu saat ini berada di sekitaran kota gede Yogyakarta, kepada Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya.
Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan, status Mataram baru hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutowijoyo melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram yang baru di tahun 1582 Masehi. Pasca berhasilnya memerdekakan Kerajaan Mataram yang baru, Sutowijoyo mengangkat dirinya menjadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan agraris yang beribu kota di Kota Gede. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berhasil menguasai daerah Kerajaan Pajang yang sedang dilanda perang saudara. Panembahan Senopati juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, desa tumbuh menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menjadi daerah taklukannya, antara lain Kedu, Bagelen, Pajang, dan Mangiran. Kemudian sebagian wilayah Bangwetan yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, serta sebagian wilayah utara Jawa yaitu Jepara, Demak, dan Pati yang menjadikan wilayah Mataram semakin luas. Panembahan Senopati sendiri wafat di tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede. Kedudukannya kemudian digantikan oleh putranya yaitu Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Lalu apa kaitan petilasan Gilang Dipuro dengan Panembahan Senopati? Konon di tempat tersebutlah Panembahan Senopati mendapatkan petunjuk untuk membangun keraton di sekitaran Kota Gede saat ini. Membangun sebuah kerajaan jelas memang bukan hal yang sembarangan. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan. Dan salah satu metode penentuan tempat untuk mendirikan kerajaan adalah dengan berdiam diri mencari petunjuk di beberapa tempat. Dan salah satunya dipercayai ada di wilayah Gilang Harjo, Pandak, Bantul. Lokasinya berada sekitar 300 meter dari selatan kantor Kelurahan Gilang Harjo atau 350 meter dari Jalan Raya Samas. Petilasan yang disebutkan adalah sebuah batu berbentuk balok persegi panjang dengan lebar sekitar 1 meter dan panjang 2 meter. Ketebalannya mencapai sekitar 50 cm. Dan untuk melindungi serta menjaga petilasan tersebut, dibuat sebuah bangunan berukuran sekitar 3 x 3 meter persegi untuk melindungi batu tersebut. Petilasan Gilang Lipuro ini berada di bawah pengawasan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Konon kabarnya, batu yang oleh para pakar arkeologi ini disebut sebagai batu yoni adalah penutup sebuah belik atau mata air yang selanjutnya digunakan oleh Danang Sutowijoyo untuk melakukan meditasi. Kala itu Danang Sutowijoyo mengembara, sampailah dia di hutan Wonolipuro. Di hutan Wonolipuro itu terdapat sebuah danau kecil. Di tengah danau itu terdapat sebuah batu gilang yang berwarna hitam. Dan kemudian di tempat tersebutlah Danang Sutowijoyo berdiam diri, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Setelah beberapa saat berdiam diri, Danang Sutowijoyo yang kemudian bergelar Panembahan Senopati ini memiliki keinginan untuk membangun istana di Wonolipuro. Panembahan Senopati bahkan sudah membuka lahan untuk perkampungan dan sudah diberi nama sesuai peruntukan wilayah tersebut. Di antaranya adalah Kauman, Gandean, Ketandan, Jetis, dan lain sebagainya. Namun rencana tersebut diurungkan dan pembangunan istana dipindah ke Kota Gede. Pada tahun 1746,
Danau tempat Panembahan Senopati berdiam diri tadi oleh Raja Keraton Surakarta Pakubuwono II ditimbun menjadi daratan dan didirikanlah bangunan untuk melestarikan Gilang Lipuro. Dalam sebuah kisah lain, sebagian batu Gilang ini juga dibawa ke Kota Gede untuk dijadikan dampar atau singgasana Panembahan Senopati. Dampar ini saat ini masih ada dan dikenal sebagai situs Watu Gilang. Lokasinya hanya berjarak sekitar 500 meter arah selatan Pasar Legi Kota Gede. Konon siapa yang akan menjadi raja di Mataram wajib duduk di singgasana tersebut. Mengingat sejarah petilasan Gilang Lipuro tersebutlah, lalu banyak orang yang datang untuk melakukan napak tilas dan melakukan hal yang sama seperti yang Pangeran Danang Sutawijaya lakukan, yaitu melakukan semedi atau meditasi di tempat tersebut. Hampir setiap malam selalu saja ada yang datang, utamanya pada setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, juga Rabu Legi. Secara harfiah dari nama Gilang Lipuro, Gilang yang berarti batu dan Lipuro yang berarti penghibur hati, mungkin bisa dimaknai bahwa berada di tempat ini maka mampu menghibur hati dari segala permasalahan. Bagaimana tidak? Ketenangan lokasi petilasan memang sangat mendukung untuk menemukan kejernihan hati dalam menghadapi sebuah masalah. Karena nilai sejarahnya, maka demi melestarikannya, pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menempatkan seorang penjaga dari dulu hingga saat ini yang sepertinya dilakukan secara turun-temurun. Penjaga atau juru kunci diberi mandat atau surat kekancingan dari keraton sebagai abdi dalam, yang tugas pokoknya adalah menjaga petilasan ini. Kemudian banyak versi beredar mengenai batu Gilang Lipuro ini. Ada yang menyebutnya sebagai meteor dan lain sebagainya. Sementara versi sejarah Gilang Lipuro sebagai tempat petilasan Panembahan Senopati pun ada berbagai versi. Ada yang mengatakan sebagai tempat untuk berdiam diri menemukan titik tempat pendirian kerajaan, sebagai lelaku langkah awal perjalanan seseorang yang akan mangkat menjadi raja, juga sebagai penghibur hati raja. Terlepas dari semua perbedaan versi, yang jelas dan pasti petilasan Gilang Lipuro memiliki catatan sejarahnya sendiri dan sangat perlu untuk melestarikannya. Namun karena aku datang di pagi hari ketika juru kuncinya sedang bekerja, maka aku hanya bisa menatap bangunan yang menaungi batu Gilang Lipuro tersebut karena pintunya terkunci. Sejenak aku pun berdiam diri, mencoba meresapi keheningan yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan kejernihan dan hiburan bagi hati.